Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Banyak Warna. Di kesempatan hari ini saya akan membahas peruntungan zodiak Cancer di bulan Januari tahun 2022. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail, jangan lupa ya untuk subscribe channel Banyak Warna dan like video ini, oke? Dan kalau misalnya kalian ingin berkonsultasi, silahkan hubungi ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini ya. Oke, yuk kita langsung aja. Yang pertama ini energinya untuk zodiak Cancer di bulan Januari, apa temanya? Di sini adalah sukses. Kelihatan gambarnya? Nah, di sini temanya tuh lebih ke arah mencapai kesuksesan. Pintunya sudah terlihat, tinggal kamunya mau apa enggak untuk mencapainya. Itu poin temanya, energi kalian di bulan Januari ya, Cancer. Oke, lalu berikutnya dari segi asmara ya, bagi kalian yang single seperti biasa. Untuk kalian yang single, ada kartu honeymoon. Dari tadi beberapa zodiak, padahal kartunya udah saya kocok loh. Temanya adalah honeymoon juga. Di sini juga ada kartu pay attention to the red flag, dan ada kartu let your friends help you. Jadi poinnya adalah, kalau yang saya lihat di sini, untuk yang single, apapun, misalnya kalian juga lagi suka sama orang, enjoy aja prosesnya, tidak perlu khawatir atau ragu dan lain-lain. Bener-bener kayak kalau janjian ya udah silahkan, mau ngedate ya silahkan, kayak gitu loh. Cuman kalau kamu merasa seperti ada yang janggal dengan dia, karena dia kok suka banget ngebantu gue, dia tuh gue ada apa-apa tuh selalu ada, gue nggak ngerti perasaannya dia tuh gimana sih sama gue yang sesungguhnya, kayak gitu. Perasaan yang kayak ini dia tuh care karena memang suka, sayang, atau dia menganggap sebagai teman aja. Karena gue nggak mau kecewa, karena takutnya gue yang terlalu ngarep, kayak gitu. Beberapa di antara kalian ada yang merasa seperti itu. Memang di sini merupakan perasaan yang sangat tidak nyaman, karena kadang-kadang gerak-geriknya care, tapi kadang-kadang tidak, atau ada yang nggak beres, kayak gitu. Jadi poinnya adalah di sini, dari perasaan tersebut, kalau kamu ngerasa ada yang nggak beres, kamu bisa kok minta tolong sama temanmu untuk bertanya, dia orang seperti apa sih? Atau kamu bisa meminta tolong pada temanmu, ini orang yang tepat nggak? Atau dia ada cewek lain nggak, player nggak, atau apa? Tapi kamu juga harus nanyanya sama orang yang tepat, karena kalau kamu salah tanya, yang ada takutnya malah memperkeruh masalah. Karena yang kamu ajak jadi tempat curhat, orangnya ini juga punya masalah terhadap dirinya sendiri juga. Ya bukannya menyelesaikan, malah tambah pusing, tambah butek. Jadi pilihlah orang yang tepat untuk membantu kamu juga, salah satunya. Oke? Itu untuk kalian yang masih single, nikmati aja dulu. Kalau dia mau bantu ya udah silahkan, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa nggak nyaman, ya nggak masalah, kamu juga punya hak kok untuk nggak, aku sibuk, atau memberikan batasan yang lebih jelas, kayak gitu loh ya. Biar dia juga nggak kayak gitu terus gitu loh, biar tahu bahwa aku nggak nyaman diginiin terus, kayak gitu. Oke? Lalu berikutnya untuk kalian
yang sudah berpasangan atau sudah bersuami istri atau sedang pacaran atau bertunangan. Cancer, keluar kartu flirt. Hati jomblo saya bergetar. Baru saya ngomong. Ada kartu wedding. Dan kartu make an effort, seperti itu. Kenapa saya kesannya lebay banget, mohon maaf ya, nggak apa-apa ya, biar kita nggak kaku gitu ngebacanya, biar fun juga gitu loh. Jadi di sini kalau kamu memang cinta satu sama lain, jangan jaim, tunjukin aja, nggak masalah. Untuk memahami satu sama lain, kadangkala hubungan yang romantis lebih intim itu juga diperlukan. Kalau kamu tidak mulai duluan, kalau karena dia pasif, ya hubungannya akan gitu-gitu aja, mau sampai kapan? Kayak gitu loh. Tapi di sini saya lihat selama kamu mau mengungkapkan dan kasih bumbu-bumbu yang agak, ya namanya orang berpasangan gitu ya, itu sebenarnya kamu sama dia energinya harmonis kok, kompak ya gitu. Dan yang membuat saya tadi langsung aduh ini kartunya ampun deh, kenapa? Karena ada kartu wedding. Pernikahan. Beberapa di antara kalian yang mungkin sedang berpacaran atau bertunangan, ada yang pasangannya akhirnya mengatakan yuk kita nikah segera, atau yang sudah bertunangan sedang menentukan tanggal pernikahan dengan dia gitu. Sehingga di sini energi kalian saling harmonis, bersinergi, saling gimana ya, mendukung satu sama lain kayak gitu loh. Hubungan kalian semakin deep, semakin erat, dan dia ingin mengenal kamu lebih jauh, itu salah satunya. Makanya dia berani atau kamu berani mengambil resiko kayak gitu, berani untuk hidup bersama atau mengambil sebuah komitmen yang saya ingin melakukan ini satu kali seumur hidup saya kayak gitu. Dan pesan lainnya adalah untuk kalian Cancer, apa yang ingin kamu capai bersama pasangan, yang penting di sini bertindak ya, jangan cuman ninja warrior di chatting doang, tapi saat ketemu juga harus pakai tindakan ya. Jangan ninja warrior yang hanya di media sosial atau di WhatsApp atau di aplikasi pesan itu. Ini pesannya, jangan cuma jadi ninja warrior di internet atau dunia maya, di dunia nyata juga harus lakukanlah apa yang biasa kamu lakukan kayak gitu. Sepertinya jaim atau gengsi sih lebih tepatnya ini gitu. Oke, saya doakan yang terbaik ya untuk kalian gitu. Oke, selanjutnya ya dari segi pekerjaan Cancer, di bulan Januari tahun 2022 pekerjaan kalian tuh Cancer atau bisnis ya kaitannya. Di sini ada a Four of Pentacles. Bisa dibilang kondisi pekerjaan kamu lebih stabil sih. Pekerjaan kamu juga kayaknya lebih tertata, nggak amburadul, tidak memusingkan. Tapi di sini juga ada Sun of Cup atau Page of Cup, dimana ya kamu sebenarnya udah tahu sih apa yang ingin kamu lakukan, tanggung jawab kamu seberat apapun kayak gitu loh. Malah saya lihat kalau kamu mendapatkan
tanggung jawab baru, job baru dari atasan kamu. Kalau kamu ngerasa ragu atau lagi sedang membangun bisnis tapi kamu ragu sama ide, sebetulnya kalian tuh bisa selama jalanin dulu. Kalau tidak jalanin dulu ide tersebut atau pekerjaan tersebut, kamu tidak akan tahu kapasitas kamu tuh sebetulnya sejauh apa. Intinya berani ambil resiko. Saya keluarin kartu, yang keluar adalah Ace of Cup. Dimana Ace of Cup itu artinya akan membuka siklus pekerjaannya ini atau bisnisnya itu. Karena mengambil resiko itu membuka peluang baru yang lebih baik untuk bisnis dan pekerjaanmu. Peluangnya apa? Bermacam-macam, bisa saja berupa partner atau rezeki yang lebih banyak yang tidak kamu duga. Saya ngomong gini sampai merinding sih. Sampai merinding kayak gitu. Itu untuk pekerjaan dan bisnis ya. Lalu berikutnya dari segi keuangan. Kalau segi keuangan, di sini ada kartu Knight of Swords. Bisa dibilang keuangan sih ngalir-ngalir aja. Yang penting kamu pilih-pilih aja mana yang buat modal bisnis, mana untuk tabungan, mana untuk keperluan bayar kebutuhan pokok sehari-hari, untuk biaya sekolah anak, untuk perawatan diri kamu, pokoknya semuanya kamu atur aja ya. Karena saya lihat rezeki kamu ngalir bagus kok untuk keuangan di bulan Januari. Malah bisa jadi ada tambahan uang dari tempat lain lagi yang tidak kamu duga, wahai Cancer. Gitu. Lalu berikutnya dari segi kesehatan, bagaimana Cancer di bulan Januari? Di sini ada Ace of Cup. Jawabannya ini udah pasti. Please di antara kalian jangan sampai kurang minum air putih. Hati-hati sama batu ginjal juga. Itu poinnya. Kalau kalian ngerasa kayak akhir-akhir ini punggung kalian pegal, capek, lelah, bisa jadi karena kamu kebanyakan duduk, atau kurang minum air putih, atau ketika ingin buang air kecil kamu tahan-tahan, itu nggak baik ya. Ini ginjal kamu lagi kayak kondisinya agak nggak sehat, jadi mohon untuk perbanyak minum air putih ya. Dan dengan meminum banyak air putih 2 liter sehari, itu dapat membantu diri kamu ini menjadi segar. Salah satunya tidak gampang loyo, tidak gampang lelah. Jadi saat kamu berpikir, itu juga dapat membantu memperlancar kamu berpikir dan memperlancar metabolisme tubuh. Itu yang saya lihat di sini. Dan kolesterol, ini kartu kolesterol, masalah kesehatan. Tolong ya, makanan-makanan yang berkolesterol tinggi, terutama santan dan jeroan, tolong direm ya, direm walaupun terlihat menggoda. Dan makanan yang sangat gurih, coba agak direm gitu loh. Perbanyak makan sayuran juga ya. Itu beberapa di antara kalian juga harus hati-hati dan jaga pola makan, jangan kebanyakan makan gorengan, tenggorokan bisa kena ya. Dan hati-hati dengan penyakit yang ada hubungannya dengan paru-paru, dan kurangi merokok. Terus salah satunya adalah jaga kesehatan, terutama ini kan juga lagi masa pandemi ya. Kita juga nggak tahu kapan akan selesai, tapi intinya harus hati-hati ya. Dan hati-hati makanan-makanan yang pedas, karena ini saya lihat ada beberapa di antara kalian
Ususnya lagi tidak bisa diajak main-main. Jadi dia butuh untuk makan yang sehat ya. Intinya gitu. Sama jangan makan makanan yang dari tempat jorok-jorok juga. Oke? Jadi jaga higienisnya. Dan di sini dari zodiak manapun ini dari tadi keluar mulu, padahal saya narik kartunya di tengah loh. Tapi tetap aja kena. Oke. Untuk awal langkah yang baru di bulan Januari, ada baiknya untuk kesehatan perbanyak konsumsi makanan yang mungkin bisa dibilang handmade aja deh. Jangan kebanyakan makanan yang mengandung pengawet. Cobalah makanan yang alami. Boleh minum jamu dan perbanyak makan ikan atau makanan yang mengandung protein dan omega, banyak minum seperti itu. Dan mungkin kamu kalau mau coba deh minum jamu-jamuan gitu juga boleh. Itu juga dapat membantu membooster daya tahan tubuh. Itu juga ya. Intinya jaga juga pola makan, tidur, dan kalau bisa banyak gerak ya, olahraga. Oke? Itu untuk dari segi kesehatan. Lalu yang terakhir adalah pesan dari semesta untuk kalian zodiak Cancer adalah di sini ada kartu L. Saya butuh baca bukunya ya. Ini apa pesannya? Lalu yang kedua di sini juga ada kartu Hawk. Oke, ditunggu saya buka dulu ya. Apa artinya dari kartu L di sini? Nah, mungkin di sini beberapa di antara kalian mungkin ya, tidak semuanya, ada yang merasa seperti kayak kalau kamu ngerasa ada poin dimana kayak kamu ngerasa superior atau ngerasa wah di antara dia atau di beberapa orang lain, ini sebetulnya kamu harus hati-hati ya. Kalau sudah ada perasa kan gue bisa, dia kan nggak bisa, kok pilihnya dia, itu juga salah satu tanda-tanda sikap superior tanpa kita sadari ya, atau apapun lah berdasarkan pemahaman yang kalian miliki. Di sini belum tentu apa yang kita anggap, padahal kan aturan kayak gini atau aturan begitu, belum tentu pandangan yang kita miliki itu benar ya. Terkadang kita juga harus belajar untuk open minded, mencoba untuk mensupport keputusan dan jawaban dari orang lain. Kenapa dia pilih hal tersebut? Ya mungkin kita nggak bisa menerimanya, tapi ada kalanya ya udah kita terima, kita lihat kenapa kok dia bisa milih keputusan itu. Karena kita juga bisa mempelajari pembelajaran yang kita bisa petik dari keputusan tersebut. Yang penting kita support apapun keputusan orang lain. Mungkin bagi kita itu nggak baik, tapi belum tentu kan bagi orang lain buruk juga, nggak mungkin. Bisa jadi baik untuk mereka walaupun tidak baik untuk kita. Kuncinya di situ untuk kartu L. Lalu berikutnya untuk kartu Hawk ya. Untuk Hawk ini adalah kurangi rasa penasaran yang berlebihan atau curigaan. Hati-hati dengan perasaan yang kepo juga, rasa curiga juga, itu harus hati-hati. Jadi daripada kita mencurigai suatu hal terus kita sampai pikirin terus-terusan sampai overthinking, ya ada kamu jadi buang waktu. Jadi harus gimana? Simpelnya adalah kita coba lihat dari perspektif lain. Kenapa orang lain mengambil keputusan itu? Kenapa orang lain mengambil tindakan seperti itu? Kita kan nggak akan pernah tahu. Yang penting cobalah untuk mengambil posisi kalau kita jadi dia. Dan kita lihat apa yang akan terjadi ke depannya. Ini sebetulnya nyambung sama kartu yang L tadi. Kalau yang L tadi adalah cobalah untuk menerima dan support. Kalau yang Hawk ini lebih ke arah perspektif. Itu poinnya,
perspektif kita. Benar belum bagi kita belum tentu benar bagi orang lain. Kalau misalnya belum benar tentu bagi orang lain, coba kita berada di posisi dia. Kenapa kayak begitu? Mungkin ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari permasalahan yang mereka sedang hadapi. Support mereka, bukan dibenci, bukan dikucilkan. Itu poinnya di sini, pesan dari semesta ya. Oke, itu pesan dari zodiak Cancer untuk di bulan Januari tahun 2022 ya. Semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian. Terima kasih telah mendengarkan dari awal hingga akhir, dan saya juga mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata baik sengaja atau tidak sengaja. Sebelumnya saya mohon maaf. Kalau gitu saya mau izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye bye.